Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa dalam acara Mendekat Kasih Tuhan, bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Fransales SCY dan sebagai renungan singkat bagi saudara dan saudari yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama keluarga. Dengan saya, Romo Valentinus Tejantara SCY dari komunitas SCY Teluk Betung, Lampung. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema Berani Membaharui. Elang merupakan jenis unggas yang berusia paling panjang di dunia. Umurnya dapat mencapai 70 tahun. Tetapi untuk mencapai umur panjang itu, seekor elang harus membuat suatu keputusan yang sangat berat pada usia 40 tahun. Ketika elang berusia 40 tahun, cakarnya mulai menua, paruhnya menjadi panjang dan membengkok hingga hampir menyentuh dadanya. Sayapnya menjadi sangat berat karena bulunya telah tumbuh lebat dan tebal. Akibatnya, ia mengalami kesulitan untuk terbang. Pada saat itu, elang hanya mempunyai dua pilihan: menunggu kematian atau mengalami suatu proses transformasi yang panjang selama 150 hari yang sangat menyakitkan. Untuk menjalani proses tersebut, elang harus berusaha keras terbang ke atas puncak gunung untuk kemudian membuat sarang di tepi jurang, berhenti dan tinggal di sana selama proses berlangsung. Pertama-tama, elang harus mematuk-matukkan paruhnya pada batu karang sampai terlepas dari mulutnya. Kemudian ia berdiam beberapa lama menunggu tumbuhnya paruh baru. Lantas, ia harus mencabut satu persatu cakar-cakarnya dengan paruhnya yang baru tumbuh itu. Ketika cakar-cakar yang baru sudah tumbuh, ia akan mencabut bulu-bulu di badannya satu demi satu. Suatu proses yang panjang dan menyakitkan. 5 bulan kemudian, bulu-bulu elang yang baru sudah tumbuh. Elang mulai dapat terbang kembali. Dengan paruh dan cakar baru, elang mulai menjalani 30 tahun kehidupan barunya dengan penuh energi. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kadang kita harus melakukan suatu keputusan yang sangat berat untuk memulai suatu proses pembaruan. Karena itu, kita mesti berani dan mau membuang semua kebiasaan lama yang mengikat. Padahal kebiasaan lama itu sesuatu yang menyenangkan dan mengenakkan. Kita merasa nyaman dengannya. Meninggalkan kebiasaan yang lama itu seringkali terasa begitu sulit dalam hidup ini. Kita sudah merasa mapan dengan apa yang sudah ada. Melepaskan atau membarui yang lama menjadi suatu pekerjaan yang berat bagi kita. Tetapi itulah yang mesti terjadi. Kebiasaan lama yang membawa kita kepada kebinasaan mesti kita tinggalkan. Kita mesti berusaha untuk menghidupi sesuatu yang baru yang berguna untuk hidup kita. Tuhan ingin agar kita selalu bertumbuh dan berkembang. Namun kita mesti selalu terbuka kepada Tuhan yang selalu menawarkan hal-hal baru dan baik untuk hidup kita. Bagai elang, kita mesti berani menghadapi resiko
dalam hidup ini. Kita mesti berani mempertaruhkan kemapanan kita untuk lebih kreatif dalam hidup ini. Kemapanan sering menjerat orang untuk berhenti menciptakan hal-hal baru dan baik bagi kehidupan ini. Karena itu kita mesti berusaha terus-menerus untuk menciptakan sesuatu yang baik bagi hidup kita. Ada kesedihan ketika kita meninggalkan kemapanan kita. Ada suatu suasana yang tidak nyaman dan tidak enak. Namun kalau kita bekerja bersama Tuhan, saya yakin kita akan menemukan sukacita dalam hidup ini. Orang yang membuka hatinya kepada Tuhan akan membiarkan Tuhan terlibat dalam hidupnya. Biasanya akan menemukan betapa hidup ini sangat bernilai dan berharga. Saudara dan saudari yang terkasih, marilah mengakhiri renungan singkat kita dengan menyatukan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Akhirnya, berkat dan doaku selalu menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberi kesembuhan, kekuatan, dan ketabahan dalam memanggul salib hidup ini dan diberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkat-Mu selalu menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.